Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum tentang meraih ampunan di bulan Ramadan. Siapa saja yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan pahala Allah semata, maka diampunilah dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang melalui sabda Nabi Muhammad SAW tersebut telah menegaskan kepada kaum muslimin tentang berita pengampunan di bulan Ramadan. Sungguh, ini adalah bentuk kebesaran dan kasih sayang Sang Pencipta kepada makhluknya. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan ampunan. Oleh sebab itu, pada bulan Ramadan, umat Islam diperintahkan untuk banyak memohon ampunan kepada Allah yang Maha Pengampun. Dosa merupakan konsekuensi dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik karena mengabaikan kewajiban ataupun melakukan keharaman. Manusia sering berbuat dosa, siang maupun malam hari, dan di mana saja seseorang sangat mungkin berbuat kesalahan. Berbuat salah memang sudah sunatullah, sebab Rasul sendiri telah menyatakan bahwa manusia itu tempat salah dan lupa. Untuk itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk sering meminta ampunan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedangkan mereka mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 135. Selain itu, nas di atas juga menggambarkan bahwa kaum muslim harus senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, dapat saja suatu dosa seorang langsung Dia ampuni. Namun, Dia sendiri memerintahkan kepada manusia untuk sering meminta ampun kepadanya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri pasti akan mengampuni semua dosa manusia, kecuali dosa syirik. Tentu, selama manusia tidak mau bertobat sampai akhir hayatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dari syirik itu, bagi siapa yang dikehendakinya. Siapa saja yang mempersekutukan Allah, maka ia sungguh telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Di samping itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyuruh setiap muslim untuk sering memohon ampun kepadanya. Rasulullah SAW juga telah memberikan teladan kepadanya. Dalam hadisnya, Rasul pernah bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar meminta ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya lebih dari 70 kali sehari. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Padahal Rasulullah SAW adalah seseorang yang maksum atau terpelihara dari dosa. Beliau dijamin masuk surga. Namun, beliau tetap terus memohon ampun kepada Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Karena itu, Muslim yang menjadikan baginda Rasul sebagai suri teladannya akan berupaya untuk sering meminta ampunan, khususnya pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang tidak pilih kasih dalam memberikan ampunan kepada hambanya. Apapun dosanya, berapapun banyaknya, selama hamba mau bertobat, Dia akan mengampuninya. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Untuk itu, pada kesempatan Ramadan yang penuh ampunan ini, seorang muslim sudah seharusnya banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, dia akan senantiasa melakukan muhasabah atau introspeksi diri dengan mengajukan banyak pertanyaan kepada dirinya sendiri tentang berbagai hal. Berlomba-lombalah kalian mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapapun yang dikehendakinya. Mungkin cukup sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.